Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Suharsono. Pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi tentang nilai mutlak Matematika wajib kelas 10. Nilai mutlak. Pengertian nilai mutlak. Nilai mutlak atau bisa juga disebut dengan modulus merupakan nilai suatu bilangan real tanpa adanya tanda tambah atau kurang. Coba perhatikan gambar garis bilangan di bawah ini. Angka yang berada pada sisi kiri dari 0 merupakan bilangan negatif, sedangkan angka yang berada di kanan dari 0 merupakan bilangan positif. Namun nilai mutlak tidak akan memperhatikan hal yang satu ini. Contohnya, nilai mutlak dari 4 sama dengan nilai mutlak dari negatif 4, yaitu 4, atau secara umum dapat ditulis menjadi. Bisa dikatakan bahwa nilai mutlak adalah jarak yang ditempuh dan tidak menghiraukan arahnya. Jika kamu berada berdiri di titik 0 dan berjalan ke kanan sejauh 4 satuan, maka kamu akan berada di titik 4. Dan jika kamu memilih untuk berjalan ke kiri sejauh 4 satuan, maka kamu akan berada di titik negatif 4. Jarak yang kamu tempuh dari titik 0 ke kedua arah adalah sama-sama 4 satuan. Sehingga secara umum dinyatakan bahwa jarak X ke A dapat ditulis dengan notasi nilai mutlak X dikurangi A, atau nilai mutlak dari. Sekarang latihan soal. Hitunglah hasil dari nomor 1, nilai mutlak dari 6 sama dengan 6. Nomor 2, nilai mutlak dari negatif 8 sama dengan 8. Nomor 3, nilai mutlak dari 1 dikurangi 3 sama dengan nilai mutlak negatif 2 sama dengan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat belajar. Untuk pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak untuk kompetensi dasar yang kita capai adalah menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Untuk tujuan pembelajaran yang kita capai adalah peserta didik dapat menjelaskan strategi tahapan penyelesaian persamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan menggali informasi dari buku, internet, dan berbagai sumber belajar yang relevan, serta peserta didik diharapkan aktif, teliti, disiplin, dan bertanggung jawab dalam pembelajaran. Persamaan nilai mutlak. Apa sih itu persamaan nilai mutlak? Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang memuat nilai mutlak.
sehingga persamaan nilai mutlak selalu bernilai positif. Secara umum, bentuk persamaan nilai mutlak dapat dimaknai sebagai berikut. Nilai mutlak X dengan X untuk X lebih dari sama dengan 0 dan negatif X untuk X kurang dari 0. Jika mempunyai persamaan dalam bentuk aljabar, maka dapat dimaknai sebagai berikut. Nilai mutlak AX ditambah B sama dengan AX ditambah B untuk AX ditambah B lebih dari sama dengan 0. Dan negatif AX ditambah B untuk AX ditambah B kurang dari 0. Jadi, bentuk dasar di atas dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Untuk lebih jelasnya, perhatikan bentuk-bentuk soal berikut ini. Bentuk pertama, nilai mutlak persamaan fungsi f(x) sama dengan k, dengan f(x) adalah persamaan fungsi f(x) dan k adalah konstanta. Contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak X dikurangi 3 sama dengan 5. Jawab, nilai mutlak X dikurangi 3 sama dengan 5. Nilai mutlak kita hilangkan sehingga menjadi X dikurangi 3 sama dengan 5. X sama dengan 5. Negatif 3 pindah ruas ke ruas kanan menjadi positif 3. X sama dengan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Atau negatif X dikurangi 3 sama dengan 5. X dikurangi 3 sama dengan 5 dibagi negatif 1. Maka X dikurangi 3 sama dengan negatif 5. X sama dengan negatif 5. Dengan negatif 3 pindah ruas ke kanan menjadi positif 3. Maka X sama dengan negatif 5 ditambah 3 sama dengan negatif 2. Jadi dapat disimpulkan untuk himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,8. Untuk bentuk soal yang kedua, nilai mutlak persamaan fungsi f(x) sama dengan persamaan fungsi gx. Syarat gx harus lebih besar sama dengan 0. Fx sama dengan gx dan fx sama dengan negatif gx. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 3x ditambah 1 sama dengan 4x dikurangi 1. Syarat pertama, fungsi gx lebih dari sama dengan 0, maka 4x dikurangi 1 lebih besar sama dengan 0. 4x lebih dari sama dengan 1, maka x lebih dari sama dengan 1/4. Untuk syarat yang kedua, 3x plus 1 sama dengan 4x dikurangi 1. Kita kelompokkan variabel x ke ruas kiri sehingga menjadi 3x dikurangi 4 ditambah 1 sama dengan negatif 1. 3x dikurangi 4x sama dengan negatif x sama dengan negatif 1
1 pindah ruas jadi negatif 1 negatif X sama dengan negatif 1 dikurangi 1 sama dengan negatif 2. Maka X sama dengan negatif 2 per negatif 1 sama dengan 2. Untuk syarat yang ketiga, 3X plus 1 sama dengan negatif 4X dikurangi 1. 3X plus 1 sama dengan negatif 4X ditambah 1. Kita kelompokkan variabel X di ruas kiri sehingga menjadi 3X plus 4X plus 1 sama dengan 1. 3X ditambah 4X menjadi 7X sama dengan 1. Dan 1 pindah ruas ke kanan menjadi negatif 1. 7X sama dengan 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 per 7 sama dengan 0. Karena 0 ini tidak masuk daerah himpunan atau syarat yang pertama, Gx lebih dari 0, yaitu X lebih dari sama dengan 1/4, sehingga 0 tidak memenuhi. Jadi dapat disimpulkan himpunan penyelesaiannya adalah 2. Sekarang bentuk yang ketiga, yaitu nilai mutlak persamaan fungsi fx sama dengan nilai mutlak persamaan fungsi gx. Cara penyelesaiannya menjadi fx ditambah gx kurung buka kurung tutup dikali kurung buka fx dikurang gx kurung tutup sama dengan 0. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 3x ditambah 5 sama dengan 2x ditambah 10. Jawab. 3x ditambah 5 kurung buka kurung tutup ditambah 2x ditambah 10. Variabel x kita kelompokkan menjadi 3x ditambah 2x ditambah 5 ditambah 10. 3x ditambah 2x menjadi 5x, 5 ditambah 10 menjadi 15. Sehingga menjadi 5x ditambah 15 sama dengan 0. 5x sama dengan 15 pindah ruas ke kanan menjadi negatif 15. X sama dengan negatif 15 dibagi 5 sama dengan negatif 3. Berikutnya 3 kurung buka 3x ditambah 5x kurung tutup dikurangi kurung buka 2x ditambah 10 kurung tutup, hingga menjadi 3x dikurangi 2x ditambah 5 dikurangi 10. 3x dikurangi 2x menjadi x, 5 dikurangi 10 menjadi negatif 5 sama dengan 0. Maka x sama dengan 5. Jadi dapat disimpulkan himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3, Oke. Sekarang tugas kalian berkelompok, yaitu kalian membentuk kelompok yang anggotanya 4. Kemudian kalian selesaikan soal 3 bentuk ini. Selanjutnya kalau sudah selesai, kalian presentasikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Semoga hari ini kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan dalam belajar. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan nilai mutlak.
Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas materi tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Materi Matematika Wajib kelas 10. Masih dengan Bapak Suharsono. Oke. Sebelum kita mempelajari lebih dalam materi pertidaksamaan nilai mutlak, kita pelajari dulu bentuk-bentuk umum dari pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama adalah persamaan nilai mutlak f(x) kurang dari k dengan f(x) fungsi f(x) dan k adalah konstanta. Yang kedua, nilai mutlak f(x) lebih dari k. Yang ketiga, nilai mutlak f(x) kurang dari nilai mutlak gx. Yang keempat, nilai mutlak dari f(x) kurang dari b dan lebih dari a. Kemudian bentuk yang kelima, nilai mutlak f(x) per gx kurang dari k. Oke, kita akan mempelajari untuk bentuk yang pertama, nilai mutlak f(x) kurang dari k. Ada sebuah contoh soal. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 2 nilai mutlak 2x dikurangi 3 kurang dari 7. Perhatikan, bentuk umum nilai mutlak f(x) kurang dari k dan k itu lebih dari 0. Untuk mengubah ke bentuk menjadi negatif k kurang f(x) lebih dari negatif k dan kurang dari k. Untuk bentuk soal yang ini berarti untuk f(x)-nya adalah 2x min 3. Kemudian untuk konstanta adalah 7 dan min 7. Kemudian untuk yang ruas tengah ini kita hilangkan negatif 3 dengan cara kita jumlah dengan 3. Jika ruas tengah kita jumlah dengan 3, maka ruas kanan dan kiri juga ditambah dengan 3. Lanjut langkah berikutnya, 7 kalau kita tambah 3 sama dengan 2. 2x min 3 ditambah 3 menjadi 2. Min 7 ditambah 3 jadi min 4. Berikutnya, untuk ruas tengah ini kita rubah jadi x. Jadi kita bagi dengan 2. Jadi yang lain juga ruas kanan dan kiri ini kita bagi 2. 10 dibagi 2, 5. 2x dibagi 2x min 4 dibagi 2 sama dengan min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari 5 lebih dari negatif 2. Berikutnya ada contoh soal yang kedua. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 5 dikurangi nilai mutlak 3x kurang dari sama dengan 4 adalah, ingat, nilai mutlak negatif selalu bernilai positif. Berarti dari 5 dikurangi 3x bisa kita rubah menjadi 3x dikurangi 5 kurang dari sama dengan 4. Jadi bentuk ini sama juga bentuk yang pertama. Untuk f(x)-nya jadi 3x dikurangi 5. Kemudian untuk konstanta adalah 4 dan negatif 4. Untuk ruas tengah ya, kita menghilangkan
negatif 5, maka kita jumlah dengan 5. 3x dikurangi 5 ditambah 5 jadi 3x. Ruas kanan kiri juga kita tambah dengan 5. 4 tambah 5 9. Negatif 4 ditambah 5 sama dengan 1. Untuk ruas tengah, untuk agar menjadi x, maka kita bagi dengan 3. 3x dibagi 3 jadi x, 9 dibagi 3 jadi 3, 1 dibagi 3 menjadi 1/3. Jadi himpunan penjelasannya adalah x kurang dari sama dengan 3 dan x lebih dari sama dengan 3, 1/3. Berikutnya untuk bentuk yang kedua. Nilai mutlak fx lebih dari k. Dan k lebih dari 0, maka ubah menjadi ke bentuk fx kurang dari min k atau fx lebih dari k. Contoh soal, nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 2 nilai mutlak 2x dikurangi 1 lebih dari 4 adalah, jadi kita rubah menjadi yang pertama fx kurang dari min k. Fx-nya adalah 2x min 1 dan k-nya adalah 4 dikasih negatif jadi negatif. Tandanya kurang dari. Kemudian yang konstanta kita pindah ruas kanan menjadi 2x, negatif 4, negatif 1 kalau pindah ruas jadi positif 1. Negatif 4 ditambah 1 sama dengan negatif 3. Kemudian x kurang dari negatif 3, 2-nya membagi ke bawah menjadi x kurang dari negatif 3. Atau untuk yang kedua, fx lebih dari k. Fx-nya adalah 2x 1 lebih dari k-nya 4. Kemudian 2x lebih dari 4. 1 pindah ruas jadi positif 1. 1 tambah 4, 5. Maka x saja sama dengan lebih dari 5/2. Jadi himpunan penjelasannya adalah x kurang dari negatif 3 atau x lebih dari 5/2. Kemudian ada contoh soal yang kedua. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 4x min 3 lebih dari 5 adalah sama, fx-nya adalah 4x min 3, k-nya adalah 5 kurang dari kasih negatif k atau negatif 5. Untuk konstanta negatif 3 pindah ruas ke ruas kanan menjadi positif 3. Negatif 5 ditambah positif 3 menjadi negatif 2. Untuk x saja kurang dari sama dengan 2 dibagi 4. Kita sederhanakan menjadi x kurang dari sama dengan negatif 2 per negatif 1/2. Atau untuk fx-nya lebih dari sama dengan k. Fx-nya adalah 4x min 3, kayak ini. K-nya adalah 5. Negatif 3 pindah ruas jadi positif 3. Ditambah 5 jadi 8. 4x, maka x saja sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi himpunan penjelasannya adalah x kurang dari negatif 1/2 atau x lebih dari sama dengan 2. Oke, untuk bentuk yang ketiga, coba disimak. Nilai mutlak fx lebih dari nilai mutlak gx. Maka dibuat oleh fx ditambah gx kurung buka kurung tutup kali fx dikurangi gx kurung buka kurung tutup dengan lebih dari sama dengan 0. Contoh soal, nilai x yang memenuhi pertidaksamaan fungsi fx 2x min 1 nilai mutlak lebih dari nilai mutlak x ditambah 4. Jadi kesimpulan ini dapat ditentukan bahwa fx-nya adalah 2x min 1, gx-nya adalah x plus 5. Maka pertama, fx ditambah gx. Jadi 2x min 1 ditambah x ditambah
plus 4. Jadi 2x ditambah 1 sama dengan 3x, min 1 ditambah 4 jadi 3. Untuk yang berikutnya, dikali maka fx dikurangi gx. Fx-nya 2x dikurangi x menjadi x, min 1 dikurangi 4 menjadi min 5. Lebih dari sama dengan 0 atau lebih dari 0. Berikutnya, mencari himpunan penyelesaiannya. 3x plus 3 sama dengan 0. Maka 3x pindah ruas jadi min 3. X saja sama dengan min 3 per 3 sama dengan negatif 1. Berikutnya, faktor yang kedua, x dikurangi 5 sama dengan 0. Maka x saja sama dengan 5. Maka kita buat garis bilangan dengan batasnya min 1 dan 5 dan tengah adalah 0. Kemudian dari sini kita tentukan, kita cari titik tengah 0. Maka fokus ke sini. Semua x diganti 0. 3 kali 0, 0. 0 tambah 3, 3. 0 dikurangi 5, negatif 5. Positif 3 kali negatif 5 sama dengan negatif 15. Negatif 15 lebih dari 0. Berarti pernyataan tengah ini salah. Kenapa? Negatif 15 itu lebih besar 0, bukan, negatif 15 itu kurang dari 0. Maka pernyataan ini salah. Yang betul adalah, kalau tengah salah berarti yang samping ini yang kita buat acuan daerah penyelesaiannya. Jadi yang tengah salah berarti salah, ini benar. Benarnya di sini. Ini benar. Atau cara yang kedua untuk menentukan daerahnya, perhatikan. Kalau ini tadi kan 3 kali negatif 5 jadi negatif. Jadi tengah ini negatif. Berarti sisanya positif, berselang-seling. Lawannya positif. Sekarang daerahnya apa? Lihat saja pertidaksamanya. Untuk lebih dari, berarti daerah yang dihasil adalah positif. Untuk yang kurang dari, daerah yang dihasil adalah negatif. Berarti yang positif ini kita hasil. Simpulannya, himpunan penyelesaiannya, x semakin ke sini artinya lebih kecil min 1, atau x 5 semakin ke kanan lebih besar dari 5. Kesimpulannya itu. Berikutnya untuk soal yang nomor 2. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 2 kali nilai mutlak x dikurangi 1 kurang dari x nilai mutlak x ditambah 2. Perhatikan, x ditambah y itu sama juga x kali y. Perhatikan. Berarti ini kita kali 2 kali x 2x, 2 kali min 1 min 2. Nah, ini bentuknya sama dengan yang ini. Bedanya yang ini adalah tandanya kurang dari. Berikutnya caranya sama. Ini dikali, kemudian ditambah 2x ditambah x 3x min 2 ditambah 2 0. Berarti 0 gak usah ditulis. Dikali nilai mutlak ini dikurangi 2x dikurangi x jadi x, min 2 dikurangi 2 sama dengan min 2 dikurangi 2 min 4. Kita cari titiknya. Kalau 3x itu sama dengan 0 dan x kurang dari 4 sama dengan 4. Perhatikan, kita cari titik batasnya 0 sama 4. Berarti ini tengah-tengahnya adalah bisa ambil 1. Kalau diambil 1 dimasukkan sini. 3 kali 1 3. Ini 1 kurangi 4 negatif 3. Negatif kali positif negatif. Berarti daerah di sini adalah negatif. Selingnya adalah positif, selingnya positif. Sekarang menentukan daerahnya sampai lihat pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya kurang dari. Kalau kurang dari maka daerahnya adalah negatif. Itu saja. Kalau ada pertanyaan nanti bisa angkat tangan. Pertanyaannya boleh diajukan secara bergiliran. Kalau sudah, ini ada tugas kelompok, kalian membentuk tiap anggota minimal
5 atau 4 siswa ya. Nanti ini dikerjakan, dilampiran, diskusikan, kemudian dipresentasikan ke depan. Nanti kegiatan akhir kita evaluasi bersama-sama. Cukup sekian pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.